Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala ahlihi wa ashabihi wa man wala. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, ada dua pilihan di antara sekian banyak pilihan yang diusulkan atau terlintas dalam benak. Kita sudah bicara beberapa ayat tentang Asmaul Husna. Kita menjanjikan kita masih bicara lagi tentang Asmaul Husna. Ada juga yang mengusulkan kita bicara tentang waktu. Akhirnya malam ini saya akan gabung keduanya dengan memilih Asmaul Husna yang punya kaitan dengan waktu. Yang pertama dulu, secara umum orang berkata bahwa Tuhan tidak mengalami waktu. Karena waktu itu adalah gerak. Kalau buat kita geraknya matahari, itu waktu. Geraknya bulan, itu waktu. Sehari, sebulan, setahun, matahari bergerak, planet-planet tata surya mengitarinya, kita begitu. Sedang Allah sudah wujud sebelum wujudnya gerak. Jadi dia tidak punya waktu. Itu sebabnya dalam Al-Quran misalnya, ada ayat-ayat yang menggunakan kata masa lalu, past tense, madhi, tetapi ketika dinisbahkan kepada Allah, buat kita itu masa datang. Padahal buat Allah itu sudah masa lalu. Saya beri contoh. Ata amrullah fala tasta'jiluh. Itu di awal suratul Nahl. Telah datang ketetapan Allah. Karena itu jangan minta cepat-cepat didatangkan. Nah, bagaimana? Telah datang ketetapan Allah. Karena itu jangan cepat-cepat minta didatangkan. Ini kan kontradiksi nih. Tetapi ketika dinisbahkan kepada Allah, dikatakan sudah itu. Karena Tuhan tidak mengenal dari sisi zatnya waktu, tidak mengenal tempat. Tetapi buat kita, buat makhluk, itu tidak bisa ada wujud makhluk tanpa ada tempat dan tanpa berkaitan dengan waktu. Buat kita manusia, waktu itu bermacam-macam. Ada masa lalu, ada masa kini, ada masa datang. Ya kan? Masa lalu buat kita sudah lewat. Masa datang belum tentu kita temui. Yang sekarang nih, masa kini. Dalam bahasa Indonesia, waktu itu punya banyak arti. Yang pertama, seluruh saat yang lalu, yang sekarang, atau masa datang. Itu namanya waktu. Seluruh saat. Waktu itu, masa lalu nih. Kapan waktunya dia datang? Seluruh saat. Bisa sebelum kita wujud, bisa sesudah kita wujud. Waktu dalam bahasa Indonesia begitu. Itu dalam bahasa Al-Quran dinamai dahr. Al-Quran menyatakan hal ata 'alal insani hinum midad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah sudah pernah ada satu waktu, satu masa di mana manusia itu belum wujud? Pernahkah kita belum wujud? Yang umur 60 tahun, 70 tahun yang lalu dia belum wujud. Sebelum manusia diciptakan Allah, sudah ada waktu. Itu dahr. Sampai berlanjut. Nah, ini makna pertama dalam bahasa Indonesia itu hanya dia katakan waktu. Lalu ini masa datang. Oke.
Bisa juga dalam bahasa Indonesia, waktu itu peluang, kesempatan. Tolong dong datang ke rumah saya, ini. Aduh maaf, saya tergesa-gesa, tidak ada waktu, tidak ada kesempatan, tidak ada peluang. Bisa juga waktu itu bermakna periode, masa tertentu. Kita misalkan berkata, kalau dalam studi Islam, periode Nabi, masa yang ada awalnya, ada akhirnya. Itu periode. Itu dalam bahasa Al-Quran dinamai asr. Waktu dalam bahasa Al-Quran, dan ini juga salah satu makna dari waktu dalam bahasa Indonesia, semua dia namai waktu. Itu masa di mana disiapkan untuk memulai pekerjaan dan mengakhirinya. Itu waktu sebenarnya. Ada waktu salat, ada waktu salat subuh, memulai dan mengakhiri. Itu sebenarnya artinya waktu. Innas salata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Ada waktunya. Ada waktu Anda menyelesaikan studi. Ya, sudah dibagi. Ada waktu ini, ada waktu ini, ada waktu ini. Ada lagi satu juga dalam arti waktu, itu ajal. Ajal itu batas akhir dari sesuatu. Oh, ini sudah tiba waktunya, sudah tiba ajalnya, sudah berakhir. Itu buat kita manusia. Waktu yang tersingkat yang digambarkan oleh Al-Quran buat kita manusia itu kedipan mata. Allah melukiskan kuasanya dalam melakukan sesuatu dengan wama amruna illa wahidatan kalamhim bil basar. Kedip mata. Itu waktu yang paling singkat dilukiskan. Itu ingat dulu waktu Nabi Sulaiman minta supaya didatangkan, gitu. Itu qabla ayyartadda ilaika tarfu. Itu waktu yang paling singkat dalam kita. Itu sebabnya tadi saya katakan, setiap kita menghembuskan nafas, habis waktu kita. Oke. Itu waktu manusia. Itu juga dilukiskan oleh Al-Quran dengan kata sa'a. Jadi sa'a itu, kalau dalam bahasa sehari-hari kan jam tangan, atau 60 menit pada 1 jam. Padahal sebenarnya saat itu, kedipan mata saat. Itu waktu buat kita, bagi manusia. Nah sekarang kita lihat Allah. Kita mau pelajari Asmaul Husna Allah. Ada huwal awwalu wal akhiru. Apa yang dinamai awal? Apa itu awal? Awal itu tidak dapat digambarkan kecuali dengan membandingkannya dengan yang lain. Saya berkata, dia datang awal. Pasti ada yang lain yang saya bandingkan yang datang sesudahnya. Ya kan? Awal. Akhir tidak dapat tergambar akhir itu kecuali kalau Anda membandingkannya dengan yang lain. Itu huwal awwalu wal akhiru. Sekarang kita lihat Allah al-awwal. Kenapa dia awal? Anda tahu masanya. Tidak perlu Anda tahu masa dalam konteks memahami awal, karena tidak tergambar kata awal itu kecuali ada selainnya. Allah itu awal dibanding dengan semua makhluk. Dia awal dibanding dengan semua makhluk.
Karena semua makhluk ciptaannya. Jadi ketika saya berkata awal, itu saya harus bandingkan ke depan. Oh, ini ada, ini ada, ini ada, ini ada. Apa yang ada sebelum awal tidak dicakup oleh itu. Itu arti Allah huwal awal. Dia juga al-akhir. Akhir itu adalah ketika dibandingkan dengan yang terakhir. Karena itu Sayyidina Ali berkata, huwal awal la qabla lahu. Dia yang awal, tidak ada sebelumnya. Karena semua yang ada diadakan olehnya. Itu ada istilah, dia wujud sebelum adanya ada. Kenapa dikatakan itu bagus, itu istilah wujud sebelum adanya ada. Itu orang-orang yang jeli dalam memilih kata-kata, tidak mau menamai atau menyifati Tuhan dengan kata ada. Tuhan wujud. Kenapa dia tidak mau namakan ada? Karena ada mengesankan tempat. Di mana dompet Anda? Ada di saku. Ya, jadi Tuhan wujud sebelum adanya ada. Dia al-awwal. Dia yang awal. Dan dia wujud setelah tiadanya ada. Sudah tidak ada yang ada, dia masih wujud. Itu namanya wal awwalu wal akhiru. Baik. Dalam Al-Quran, ini menarik nih kita untuk ya, itu kata awal ditemukan 23 kali. Anehnya, hanya sekali yang menunjuk Allah. Dan itu dengan menggunakan alif lam, huwa al-awwal, al-awwal. Lainnya tidak pakai alif lam. Inna awwala baitin wudi'a linnas lalladzi bibaka awal. Kalau makhluk nih, ya toh. Kita ambil apa lagi? Wala takunu awwala kafirin bi awwal kafir. Larangannya ada, jangan menjadi orang pertama yang kafir. Awal. Nah, ini kita dulu pernah katakan bahwa Asma'il Husna itu perlu diteladani. Nah, dalam konteks meneladani itu, ulama-ulama mendapat kesan dari ayat-ayat yang berbicara tentang awal. Nah, jadi katanya, jangan menjadi awal orang yang terkemuka dalam kekufuran. La takunu awwala kafirin. Jadilah orang yang terkemuka dalam apa? Dalam ibadah, dalam ini, dalam ini. Itu namanya Anda telah meneladani Allah dalam sifatnya al-awwal. Baik. Akhir, kata akhir, itu juga begitu. Al-akhir satu, wal awwalu wal akhir. Oke. Apa akhir yang di dalam Al-Quran? Wa akhiru da'wahum alhamdulillah. Inilah Anda mau jadi, mau teladani itu. Jadikan segala akhir dari usaha Anda bersyukur kepada Allah. Gagal atau tidak gagal, berhasil atau tidak berhasil, alhamdulillah. Nah, itu Asma'ul Husna.